Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisa dan perancangan arsitektur enterprise lembaga zakat menggunakan TOGAF ADM. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Ilyas Ferdiansyah dan teman saya Fikri Aura Fitrah. Dan di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif, sana zakat, infak, wakaf, dan kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Seiring berkembangnya zaman, melalui teknologi logisme membutuhkan arsitektur sistem informasi administrasi yang bisa menampilkan data dan informasi lainnya. Itu saja yaitu perancangan arsitektur. Ini menggunakan TOGAF ADM. Metode ini adalah sebuah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Selanjutnya itu maksud dan tujuan. Sini maksudnya Lajismu, sebuah lembaga zakat tingkat nasional harus menggunakan teknologi canggih untuk mengelola dan memberdayakan infak, wakaf, zakat, dan sumbangan lainnya. Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntunan teknologi, Lajismu memerlukan arsitektur sistem informasi yang canggih untuk mendukung operasional dan strategi bisnisnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, mengadopsi teknologi modern. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama, pengumpulan zakat infak, sedekah. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, program kemanusiaan dan sosial. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Enterprise Arsitektur. Enterprise, Enterprise Arsitektur atau AI atau bisa dikenal dengan arsitektur enterprise adalah deskripsi dari misi seluruh stakeholder yang di dalamnya terdiri dari informasi, fungsi atau kegunaan, arah organisasi, dan parameter kinerja arsitektur enterprise dalam menggambarkan perancangan atau rencana dan pengembangan sebuah sistem yang dapat terintegrasi. Selanjutnya yaitu ada TOGAF. TOGAF adalah kerangka atau framework atau metode untuk mengembangkan enterprise arsitektur yang berawal dari teknis arsitektur untuk manajemen informasi di Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diadopsi oleh Open Group pada tahun 1990 dan TOGAF ADM awalnya diperkenalkan pada tahun 1995. Dimulai dari TOGAF 8 yang dirilis pada tahun 2004 dan saat ini versi terbaru adalah TOGAF 9.2 di mana pada versi ini telah dilengkapi pengembangan dari versi sebelumnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fikri Aura Fitra.
Oke, masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada preliminary phase. Preliminary phase ini adalah, kalau kita bisa sebutkan, ini adalah fase pendahuluan, di mana pada tahap ini adalah fase perencanaan enterprise arsitektur. Ya, tahapan yang dilakukan pada fase ini adalah menentukan batasan dan juga penjabaran prinsip-prinsip enterprise arsitektur yang diinginkan perusahaan tersebut. Contoh seperti yang sudah di table, hubungan stakeholder dengan aktivis. Yang pertama itu stakeholder di UMKM, hubungan stakeholder dengan aktivitasnya. Yang pertama itu ada stakeholder, yaitu UMKM, aktivitasnya itu menerima bantuan modal plat modal pelatihan dan pendampingan dari Lazismu. Selanjutnya itu ada peran Muhammadiyah sebagai pemberi dan pembuat kebijakan. Itu ada bank sebagai partnership dalam aktivitas pembayaran dan penyimpanan uang. Yaitu yang terakhir Muzaki atau orang-orang membayar zakat. Itu sebagai pelanggan utama dalam melaksanakan kegiatan pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya itu ada fase A, yaitu arsitektur vision. Tahap awal ini perencanaan enterprise arsitektur adalah fase preliminary atau fase pendahuluan. Ini bisa dibilang adalah tahap awal setelah fase pendahuluan yang tadi sudah saya sebutkan. Itu tahapan yang dilakukan pada fase ini adalah menentukan batasan dan juga penjabaran prinsip-prinsip enterprise arsitektur yang diinginkan perusahaan tersebut. Yang kedua itu fase B, bisnis arsitektur. Pada tahap ini mengembangkan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur, identifikasi garis besar target, desain, dan analisis kesenjangan pada arsitektur bisnis. Pada kali ini studi kasusnya adalah Zismu. Nah, di sini ada activity diagramnya, bisa dilihat dari awal pembuatan sampai pembayaran zakat. Yang pertama ada login, habis itu ada validasi akun, ya atau tidak, dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa melihat activity diagramnya. Selanjutnya ada fase C, yaitu informasi sistem arsitektur. Untuk fase C ini, arsitek ini kita membahas terkait data dan aplikasi untuk mendukung arsitektur bisnis. Nah, di sini ada arsitektur bisnis base datanya seperti ini, teman-teman. Ada level internal, level komputasi, dan level relational atau view. Selanjutnya itu ada fase D, yaitu teknologi arsitektur. Pada fase D ini sudah masuk pengembangan arsitektur teknologi untuk mendukung arsitektur sistem informasi, mengenali baseline, desain target, analisis kesenjangan teknologi arsitektur. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan dari fase D ini, yaitu teknologi arsitekturnya. Ini ada tampilan dashboardnya, terus menu program, dan ini adalah tampilan transaksi, yang mana ketika teman-teman membayar zakat, masukkan nominal, nanti teman-teman langsung tinggal memilih merchant banknya yang maunya lewat apa, biasanya BRI dan lain-lain seperti itu. Oke, terakhir itu adalah kesimpulan. Dengan membuat dokumentasi sistem informasi keuangan ini, proses bisnis dan alur kerjanya dapat dilihat dengan jelas. Karyawan di bagian keuangan akan tahu apa bagian-bagian sistem dan dapat bekerja dengan efisiensi dan efektif. Selain itu, dokumentasi ini juga akan menunjukkan jika bagaimana keuangan perusahaan tersebut perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja sistem. Mungkin sekian. Terima kasih telah menyimak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.